Kita akan bahas hari ini tentang Yesaya 28. Jadi minggu lalu ya, kapan ya? Dua minggu lalu ya, kita bicara tentang yang coronavirus itu. Kita bicara tentang ada sekelompok orang yang seperti arogan gitu. Dia merasa bahwa dia bisa lolos dari segala attack ya, dari segala pandemi kayak atau penyakit kayak atau pengerusakan bumi oleh Tuhan gitu ya. Dia merasa sengak, merasa aman gitu ya, tidak akan kena. Tapi ternyata saya waktu itu lupa ayatnya di mana, tapi udah ketemu ayatnya di Yesaya 28 ya. Di videonya kalau nggak salah saya tulis ya ayat yang dimaksud adalah di Yesaya 28. Jadi kalau misalnya belum nonton rekaman video yang 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, bisa lihat di situ bahwa yang saya maksud adalah di Yesaya 28. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang Yesaya 28 karena untuk membahas ini perlu satu sesi sendiri dan ternyata ada sesuatu yang sangat menarik. Ada ayat yang sangat terkenal di situ ya. Ayatnya itu adalah tentang sekarang jadi di pasal 28 itu ada bicara tentang batu penjuru Yahudi ya. Ini adalah satu ayat yang sangat-sangat terkenal di tetangga. Tapi kita mau membahas hari ini seperti sebenarnya konsep yang sebenarnya tentang batu penjuru Yahudi itu seperti apa gitu ya. Tidak sesuai dengan pokoknya hanya sesuai dengan konsep dan imannya Yahudi ya, bukan dari agama-agama lain. Dan itu perlu diluruskan dan kita akan bahas dari background-nya, dari sejarahnya dan juga dari bahasanya gitu kan. Sebelum kita masuk ke dalam ayatnya yang langsung ke batu penjarunya, saya akan bawa ke seluruh pasalnya ini. Pasalnya adalah ayat Yesaya 28. Saya akan bacakan dari awal, dari pertama ya. Ini kan hanya untuk untuk background aja, untuk cari latar belakang supaya paham latar belakangnya seperti apa. Saya nggak akan bahas bahasa Ibraninya. Kita nggak akan baca bahasa Ibraninya, langsung bahasa Indonesianya aja. Intinya ini adalah Yesaya waktu itu berbicara kepada orang yang di generasi dia, di generasi zamannya dia itu adalah generasi di mana bait suci pertama masih berdiri. Ini sebelum bait suci yang pertama itu dihancurkan dan pembuangan pembuangan pertama akan dilakukan, yaitu pembuangan 10 suku Israel. Jadi ketika itu hanya 2 suku yang ditinggalkan di tanah mereka. Tapi ini it's just about to happen gitu. Jadi pembuangannya ini baru saja akan dimulai di pembuangan yang 10 suku ini. Jadi di Yesaya 28 ini konteksnya adalah Tuhan itu lagi marah pada 10 suku tersebut. Nah, 10 suku ini disebut dengan Efraim. Kenapa? Karena suku yang terbesar di 10 suku itu adalah suku Efraim. Suku Efraim itu terdiri dari 50% dari seluruh total jumlah bangsa Israel itu. Jadi kalau misalnya jumlah total penduduknya Israel ketika itu 1 juta katakanlah ya, contoh aja. Suku Efraim itu 50%-nya, jadi 500,000. Sisanya ya sekitar 11 suku yang lain gitu. Nah, Efraim itu saking besarnya itu maka 10 suku yang ada di situ disebut Efraim gitu kan, 10 suku yang di luar Yehuda dan Benyamin ya. Kita akan baca sedikit nih ayat 1 nih ya, ke-28 ayat 1 dibilang celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan di kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Ini maksudnya apa? Ini membicarakan tentang 10 suku atau Efraim ini yang ternyata sangat hedon gitu. Gaya hidupnya tuh hedonistik banget ya loh. Jadi jangan salah ya, di agama Yahudi minum itu tidak dilarang. Bahkan dalam setiap perayaan hari raya selalu ada anggur dan anggurnya itu beralkohol. Kalau nggak ada anggur ya bisa minum whisky, bisa minum yang lain-lain selain itu ya. Nah,
Jadi minum sendiri itu tidak dosa, tapi yang menjadi dosa adalah ketika minum itu akhirnya menguasai seluruh aspek kehidupan gitu loh. Bahkan para nabi dan para hakim-hakim ketika zaman itu, mereka akhirnya bertindak atau melakukan pekerjaannya tidak lepas dari minum-minum. Nah, akhirnya semuanya ngawur, semuanya serong gitu loh. Jadi ini bukan masalah alkoholnya, tapi masalah gaya hidup yang sangat hedonistik gitu kan. Bagi mereka ketika itu mahkota mereka atau kemuliaan mereka tidak terletak pada Tuhan, tidak terletak pada kebanggaan mereka itu ya, atau mahkota mereka itu tidak terletak pada seberapa besarnya cinta mereka kepada Tuhan atau seberapa besarnya taat mereka kepada Torah, tapi seberapa hebatnya lifestyle gaya hidup hedonistiknya itu. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, jadi Tuhan itu sedang memberikan warning, peringatan kepada orang-orang Efraim ini, yaitu 10 suku tersebut, yang bilang bahwa celakalah mahkota kemegahan pemabuk-pemabuknya. Kenapa mahkota kemegahan? Karena mahkota mereka atau kebanggaan mereka bukan lagi Tuhan, tetapi gaya hidupnya mereka itu. Ya. Di ayat 2 dibilang, sesungguhnya pada Tuhan ada seseorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan, dan seterusnya. Intinya, pokoknya ini dari 1 sampai ke bawah itu hanya mendeskripsikan kejahatannya Efraim, ya. Dan Yesaya itu menjelaskan di mata Tuhan mereka itu seperti apa, yaitu mereka mahkota kemegahan itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang udah mulai layu itu akan menjadi, dan seterusnya, kota yang terletak di atas tinggi akan menjadi, nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau, dan seterusnya ya. Inti dari backgroundnya itu adalah itu ya, hal tersebut. Nah, ini di sini juga ditulis bahwa pemimpin-pemimpinnya itu orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Jadi seluruh sistemnya itu udah rusak. Jadi baik secara pemerintahan, politik maupun agama ya. Kepemimpinan agama juga sangat parah ketika itu, kondisinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita fast forward di ayat 14. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Nah, kita memulai dari sini. Okay. Kita memulai dari ayat 14 ini. Lachen shimu davar Adonai anshe letson. Dia bilang gini, oleh karena itu, atau pastilah dengarkan perkaranya Tuhan, hai anshe latsur, artinya orang-orang pencemooh gitu. Latson itu pencemooh ya. Pencemoohnya kenapa pencemooh? Karena ketika mereka di warning, mereka ketawa-ketawa, bukannya mikir bertobat, tapi ternyata mereka ketawa-ketawa aja gitu loh. Jadi akhirnya Tuhan itu mengatakan bahwa ini manusia-manusia atau bangsa pencemooh ya. Dibilang bahwa Tuhan memanggil Moshe ha'amazeh asher Yerusalem, mereka yang menguasai atau memerintah Yerusalem ketika itu. Ini orang-orang yang memerintah di Yerusalem, tetapi mereka ini orang-orang Efraim gitu ya, bukan orang-orang Yehuda atau Benyamin. Nah, mereka bilang, di ayat berikutnya ini ayat 14, ayat 15-nya, Ki amartem kartinu brit et mavet ve'im sheol asinu hazeh. Apa artinya? Dibilang, karena kalian mengatakan kami itu sudah mengadakan perjanjian dengan kematian, dan dengan Sheol sudah kita buat perjanjian. Jadi seperti yang saya sebut di latar belakang, Tuhan itu kasih tahu ke mereka bahwa ada warning bahwa ini akan diinjak-injak, ya, Efraim akan diinjak-injak, dia akan destroyed. Tadinya dia bunga yang bagus, dia akan jadi layu, gitu dan seterusnya ya. Jadi Tuhan itu sudah kasih peringatan, sudah kasih warning, ini kalian akan dihancurkan, gitu. Tapi ternyata mereka mencemooh karena mereka ketawa bukan menertawakan Tuhan, tapi menertawakan Yesaya yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kembali dan mengatakan bahwa Tuhan kasih tahu bahwa hey, dengarkan perkataan saya gitu ya. Kalian ini mengatakan bahwa
kita ini udah mengadakan perjanjian kematian gitu ya. Dia bilang karatnu brit et mavet, artinya we have cut a deal with death gitu loh. We have cut a deal. Karatnu itu artinya cut ya, dalam bahasa Indonesia kita nggak bisa bilang kita sudah memotong perjanjian, nggak bisa. Tapi intinya pokoknya kita udah tanda tangan, udah taken. Kalau di Indonesia kan gitu, kita udah taken, tanda tangan dengan kematian. Maksudnya apa? Tuhan kan udah mewarning, Tuhan tuh memberikan peringatan, hati-hati loh, kematian akan datang gitu loh, kehancuran akan datang, kalian akan diinjak-injak. Mereka ketawa dan dia bilang gini, kematian, kita udah kong kali kong lah sama kematian gitu loh. Dia nggak akan sentuh kita, itu maksudnya. Dia bilang kami udah mengadakan perjanjian kematian. Artinya dengan sombongnya mereka bilang kematian nggak akan menyentuh kita lah. Soalnya apa ya? Udah CS-an lah sama kematian, maksudnya seperti itu, ya kan? Nah, terus dia bilang gini, ve'im sheol asinu hazeh. Dan dengan Sheol itu padanan katanya mungkin neraka ya, tapi bukan neraka sebenarnya, tapi ya kita pakai aja kata neraka. Nah, dengan Sheol ini mereka pun sudah melakukan atau mengadakan kesepakatan. Dengan kata lain sama seperti itu, bahwa dengan Sheol juga nggak akan menyentuh kita, soalnya kita ada kesepakatan, ya kan? Kesepakatan, kita udah berjanji gitu bahwa kamu nggak akan menyentuh kita, menyentuh Efraim. Mereka mencemooh gitu. Mereka walaupun ketika Yesaya mengatakan hal itu, mereka ketawa-ketawa, ya kan? Ketawa, dan ditertawakannya seperti itu, ya. Kita lanjut pencemoohannya dia apa aja. Ini di sini dibilang shit atau shot shotef kiaver. Dia bilang bahwa ada sesuatu yang melanda. Ketika sesuatu melanda Efraim, lo yavenu, mereka sesuatu yang melanda itu tidak akan menyentuh kita. Mereka tidak akan datang kepada kita. It's not gonna come to us gitu. Dia akan datang, tapi nggak akan datang kepada kita. Dia merasa seperti itu. Efraim itu dengan sombong yang merasa seperti itu. Kisamnu kazev machasenu vashaker nistarnu. Dia bilang kenapa? Karena kebohongan, dia membuat kebohongan menjadi, nah dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahin jadi aneh ya. Jadi kesannya gini, kami membuat kebohongan sebagai tempat perlindungan dan penipuan sebagai tempat persembunyian, ya. Nistarnu ini persembunyian, ini salah tulis. Maksudnya apa? Bukan berarti mereka percaya bahwa yang menjadi perlindungan mereka adalah kebohongan atau penipuan, bukan. Tapi mereka menyebut sesuatu ya. Misalnya, saya punya tempat perlindungan kok. Perlindungan gue adalah, katakanlah, gue setiap hari berdoa kok gitu. Karena gue setiap hari berdoa, itu tempat perlindungan gue gitu. Tapi ternyata menurut Yesaya, apa yang kamu katakan itu sebenarnya kebohongan, itu it's not real gitu. Jadi apa yang kamu percayai itu bohong gitu. Jadi bahkan prayernya dia yang dia pikir adalah kebaikan, yang dia pikir akan melindungi dia, itu hanya kebohongan. Intinya seperti itu. Jadi mereka sendiri nggak tahu bahwa segala sesuatu yang dia pikir adalah rohani ternyata nggak ada kuasanya untuk melindungi mereka. Kenapa seperti itu? Karena gaya hidupnya juga udah salah gitu. Maksudnya percuma kalau misalnya gaya hidupnya itu berantakan, tapi dia terus dia setiap hari berdoa, setiap hari ke bait suci, memberikan korban gitu dan seterusnya. Buat apa? Nggak akan bisa melindungi gitu. Karena yang penting bukan korbannya itu, yang penting bukan doanya itu, tapi yang penting adalah kelakuannya harus beres gitu. Jadi memberikan korban dan berdoa itu bukan jimat. Nah, sama seperti kalau di agama-agama luar, kita percaya misalnya, nanti ada kayu ini yang akan melindungi kita, kan nanti kita ada kayu gitu kan. Itu sebenarnya berlindung di belakang kebohongan. Itu jadi seperti mengambil kebohongan sebagai perlindungan, karena sebenarnya kayu itu nggak bisa maksudnya kita nggak bisa memakai itu sebagai jimat gitu loh. Itu bukan jimat gitu. Jadi kesannya tuh kan kayak jimat gitu. Gara-gara misalnya ada malapetaka mau datang, kita menganggap bahwa kita aman karena kita udah berdoa sering, atau kita
ada darah seseorang yang menutupi kita gitu, atau karena kita rajin berdoa 3 kali sehari gitu, atau karena kita memberikan persembahan, itu semua adalah jimat. Apapun agamanya, kalau dia ngomongnya seperti itu dan hidupnya berantakan, itu menjadi jimat. Ngerti ya maksudnya ya? Bukan berarti doa itu salah, bukan berarti sacrifice atau memberikan korban di bait suci itu salah, bukan. Tapi kalau kelakuan lo seperti itu dan lo menganggap bahwa pemberian korban itu menjadi perlindungan kamu, itu menjadi jimat. Dan itu sebabnya di Yesaya 28 ayat 15 ini dibilang, Yesaya mengatakan bahwa kamu itu berlindung di balik kebohongan gitu. Jadi bukan karena mereka tahu itu bohong, tapi karena mereka berpikir bahwa itu akan menyelamatkan, dan ternyata bohong. Dan penipuan itu menjadi tempat persembunyian. Jadi itu yang terjadi ya. Saya harap saya nggak bicara terlalu cepat, atau saya berusaha untuk mengulang-ulang supaya bisa mengerti dari segala aspek dari cara-cara yang berbeda ya. Oke. Nah, baru dia muncul di ayat 18. Ini ayat kunci, ayat 16. Ini adalah ayat favoritnya banyak orang ya kan. Jadi gini, batu penjuru. Ini tentang batu penjurunya. Iya, kenapa sih? Ini tentang ayat batu penjurunya. Ya. Yang hitam ini adalah terjemahannya yang hitam ini, ya kan? Lachen koh amar Adonai hineni, pastinya demikian kata Tuhan Hashem. Dia menyebutnya yang ini Adonai, yang ini adalah Yod Hei Vav Hei. Kita orang Yahudi tidak menyebut nama YHWH, jadi kita sebutnya kita ganti dengan nama Hashem, ya kan? Pastinya demikian kata Tuhan Hashem. Hineni artinya inilah aku, ya kan? Inilah aku. Dikatakan bahwa Yasad Bitsion Aven. Dia mengatakan bahwa inilah aku, yaitu dia yang telah meletakkan batu fondasi di Sion. Ya. Saya akan jelaskan apa maksudnya, ya kan? Kita baca lagi. Even Bechen Pinat. Apa artinya? Di Bangkok ada satu sinagog yang yang didirikan oleh para penjual permata atau diamond ya. Mereka itu para trader, para penjual, para pedagang kelas tinggi gitu ya, pedagang intan, yang Yahudi dan mereka berkumpul di satu tempat. Akhirnya mereka bikin sinagog. Nama sinagognya adalah Even Chen. Even Chen artinya adalah batu permata atau precious stone gitu, batu permata atau batu ya kayak intan segala, precious stone. Nah, di sini ada kata tersebut Even Bechen atau Even Chen, sama aja artinya adalah batu permata, pinat itu sudut. Jadi kalau saya terjemahkan batu sudut mulia atau batu permata yang ditaruh di sudut gitu maksudnya. Kalau kita mau terjemahkan secara harfiah seperti ini. Nah, ini sangat sangat penting kenapa kita menerjemahkan. Nanti kita akan bahasnya. Nah, dan dikatakan bahwa Yikrat Mosad, yaitu fondasi. Dia menjelaskan lagi bahwa Tuhan inilah aku, yaitu siapa? Dia yang telah meletakkan batu fondasi Sion. Batu fondasinya dijelaskan bahwa dia itu seperti batu permata yang ditaruh di sudut, bukan batu kali ya. Ini kita tidak bicara tentang batu kali, tapi batu permata yang ditaruh di sudut. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya kalau diterjemahkan lebih enak, cornerstone that is precious cornerstone gitu loh. Precious cornerstone. Jadi batu permata atau batu mulia yang ditaruh di sudut, yang di sudut gitu, atau batu sudut yang terbuat dari permata ya. Nah, dibilang Yirkat Mosad, fondasi segala fondasi yang berharga. Yirkat itu berharga ya. Terus dikatakan bahwa yang terakhir ada warningnya, Hamamin lo yachish. Nah, yang percaya jangan mengubar-ubernya. Jangan diuber-uber. Maksudnya apa gitu? Tuhan tuh maksudnya apa gitu loh. Ini kan ingat ya, kita ingat flow-nya. Flow-nya adalah Efraim itu jadi kacau balau, dia hidupnya hedonistik sama sekali.
Kemudian Tuhan kasih warning, saya akan memukul kalian, kamu akan menjadi diinjak-injak, kamu akan layu, kamu akan mati, dan seterusnya. Tapi bagaimana tanggapan mereka? Respon mereka adalah ketawa. Dia bilang, mati. Kita dengan kematian udah bikin perjanjian gitu. Kita udah kong kali kong lah, mereka nggak akan sentuh saya. Itu ceritanya. Nah, dengan reaksi seperti itu Tuhan bilang, dengerin ya. Inilah aku, this is me, hineni. This is me, inilah aku yang telah meletakkan batu fondasi di Sion. Dalam bahasa Ibrani-nya, kata yisad atau yasad ya, adalah kata past tense-nya. Kata yasad ini berasal dari satu kata di dalam berasal dari kata infinitifnya ya, atau kata akar kata, bukan akar kata ya, infinitif itu apa ya? Kata dasar ya. Berasal dari lisod. Lisod artinya to found atau membuat fondasi gitu loh. Membuat fondasi ya kan. Nah, past tense-nya atau masa lalunya disebutnya I founded gitu. Ani is Yesarti. Nah, artinya I founded dalam arti saya meletakkan fondasi atau saya pasang fondasi gitu loh. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya dia, kalau pakai kata dia, kalau pakai kata dia yang memasang foundation itu, yang memasang fondasi itu, baru ditulisnya hu yasad. Dalam bahasa Ibrani nggak perlu tulis hu atau subjek itu ya, ani, hu, he, segala macam ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kata kerjanya aja orang udah tahu pasti ini subjeknya apa, ya kan, ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak gini, kita lihat yasad ini dalam bahasa Ibrani yang kuno dibilangnya yisad, tapi dalam bahasa Ibrani modern dibilangnya yasad ya. It's the same, itu sama katanya. Nah, di sini yisad atau yasad berarti dia itu ngomongnya subjeknya adalah he atau dia, ya kan? Jadi dia ini siapa? Tuhan bilang inilah aku, hineni, yaitu dia yang telah meletakkan. Perhatikan bahwa dia bilang telah, which means sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi. Dia udah melakukan, udah past tense gitu. Dia sudah melakukan atau meletakkan batu fondasi di mana? Di Sion. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan itu ya sedang kasih tahu, orang-orang kan lagi ketawa-ketawa, dia bilang kematian gak akan sentuh saya gitu. Tapi Tuhan bilang gini, kamu tahu gak, saya udah meletakkan batu fondasi loh untuk Sion. Maksudnya apa? Tuhan tuh mau kasih tahu bahwa dia udah siap-siap membuat bangunan baru. Ibaratnya kalau bangunan tua, dia mau bongkar ya. Mungkin orang belum lihat kebongkarnya, tapi dia udah naruh batu pondasinya gitu. Batu pondasi untuk bangunan yang sedang yang udah dia rancang gitu ya. Belum jadi bangunannya, tapi baru batu pondasinya yang ditaruh gitu. Nah, dengan Tuhan mengatakan seperti itu, dia sedang mengatakan begini, kamu ini bangunan lama gitu loh. Ini bangunan ini karena kamu berdosa banget ini, dia udah siap-siap melakukan pembongkaran gitu loh. Pembongkaran bangunan untuk membangun bangunan yang baru. Oke? Ya, fondasi, segala fondasi yang berharga, dia bilang gitu. Dia yang telah melakukan batu fondasi, dan batunya itu adalah ya permata, dan fondasi segala fondasi yang berharga. Artinya ini sesuatu yang sangat penting. Ini bicara tentang messianic era yang akan kita bahas nanti di zaman sekarang ini, ya kan? Nah, terus dia katakan bahwa di sini dia bilang yang percaya gitu kan. Nih. Hamamin lo yachish. Apa artinya lo yachish? Kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya dengan jangan takut. Kalau mereka percaya, kalau kalian percaya, mereka yang percaya jangan takut. Sebenarnya lo yachish itu bukan jangan takut, tetapi jangan memburu-buru atau jangan mengubur-ubur. Maksudnya apa? Ini orang-orang Tuhan itu kan memberikan warning ya kepada orang-orang Efraim yang dia memberikan warning kepada orang Efraim yang mencemooh, ya kan? Dia menertawakan. Jadi Tuhan bilang gini, jangan salah ya, saya udah taruh batu pondasi yang baru gitu kan di tempat ini, dan saya akan udah siap-siap ini bikin bangunan yang baru. Ibaratnya dia membangun Israel yang baru gitu loh. Nah,
Tapi ketika itu dibilang bahwa kalau kamu percaya bahwa ini terjadi, jangan diuber-uber. Karena apa? Kalau diuber-uber, konsekuensinya adalah kamu nih mati lebih cepat gitu loh. Kalau kamu semakin uber, malapetakannya akan datang lebih cepat gitu loh. Kenapa harus ada malapetaka itu datang? Karena itu ibaratnya dia menghancurkan bangunan yang lama gitu. Ibaratnya itu. Ya, nanti kita akan bahas maksudnya apa gitu. Ya, di dalam bahasa Indonesia dibilang siapa yang percaya tidak akan gelisah, ya kan? Atau siapa yang percaya, ada terjemahannya bilang tidak akan takut gitu kan. Tapi di sini dimaksudnya kalau kamu percaya, jangan diburu-buru gitu. Jangan memburu-buru dirimu untuk segera datang gitu loh bangunan yang baru itu. Karena kalau bangunan yang baru itu kamu kejar-kejar mau datang, itu artinya kamu akan mati. Malapetaka akan datang lebih cepat, itu maksudnya. Ya kan, ini sebenarnya lebih mengerikan. Nah, dalam bahasa Ibrani di sini ada katakan Yekat Mossad. Perhatikan bahwa ini ada kata Mossad yang sekarang dipakai sebagai nama badan intelijen Israel. Tapi kata Mossad itu sebenarnya bukan apa-apa, artinya adalah the institute atau the foundation gitu loh, atau organisasi. Jadi ibaratnya organisasi intelijen dan strategi Israel misalnya. Jadi terjemahannya ya Mossad apa-apa organisasi itu, kata organisasi itu adalah Mossad gitu kan. Jadi kalau kita bilang the Mossad, kita sebenarnya menyebutnya organisasi kita. Organisasi dalam arti foundation kan. Mossad itu berasal dari kata yang sama dengan lisod ini, to found, atau meletakkan foundation, meletakkan fondasi. Oke. Sampai sini udah ngerti ya. Sampai sini kita mengerti bahwa batu penjuru yang Tuhan mengatakan ini, dia lagi berpikir tentang membongkar bait suci yang pertama untuk dibuat bait suci yang kedua. Tapi untuk melakukan itu, jadi Tuhan itu sedang siap-siap membuat sebuah era yang baru. Nah, kita akan bahas nanti eranya yang berikut ya. Di ayat di pasal 28 ayat 17, Tuhan ini langsung memberikan penghakiman. Penghakimannya gini, aku akan memberikan penghakiman Mesamti mishpat lekav. Kav artinya line. Line itu kayak apa ya? Kayak garis, ibaratnya garis. Nah, saya akan jelaskan ya dalam bahasa Indonesia ini, saya terjemahkan ya dari sini, dari ayat ini. Aku akan memberikan penghakiman dengan tali pengukur atau line, sebuah line, dan keadilan untuk meratakan. Jadi ini bahasa yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah bahasa bangunan. Jadi tahu ya kalau orang tukang bangunan itu ya, kalau mau bikin sesuatu yang lurus ya, bikin misalnya tembok yang lurus, kan dia taruh paku di atas misalnya, terus dia taruh garis, ya kan? Dia taruh garis, dia kasih benang, digantungin benangnya ditaruh sesuatu yang berat di bawah. Terus dia melihat ya sesuai garis itu. Nah, garis itu kan jadi lurus ya, garisnya jadi lurus. Nah, sesuai dengan garis itu dia akan membangun tembok yang lurus gitu loh. Jadi itu patokan untuk membuat sesuatu yang lurus. Atau misalnya mau taruh keramik gitu ya, dia kan pasang ya di paku, terus dia taruh benang, ditarik yang panjang sampai di ujung kamar yang satu lagi, dan itu menjadi patokan mereka untuk bikin keramik supaya lurus, jadi nggak miring-miring, ya kan, supaya lurus, supaya rata gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, yang Tuhan katakan, aku akan memberikan penghakiman dengan tali pengukur atau kav, line, ya, line. Itu adalah seperti itu. Jadi dia sedang merencanakan untuk membangun lagi sebuah bangsa yang baru. Ini nanti adalah bangsa yang keluar nanti ketika dia kembali dari pembuangan yang kedua dan yang sekarang pembangunan pembuangan yang terakhir sekarang. Dia membangun cara Tuhan mau membangun bangsa yang baru itu adalah dengan mengukur dengan tali. Jadi memastikan bahwa semua orang yang masuk, semua orang bangsa yang baru ini itu lurus gitu. Lurus, yashar sekali, lurus saja, nggak ada bengkok-bengkoknya gitu, nggak ada miring-miringnya. Itu yang dia inginkan gitu kan. Dan ketika mereka dan ketika ada sesuatu yang crooked, ada yang bengkok, dikatakan bahwa nih utzdaka lemishkalet, artinya
keadilannya itu akan meratakan. Maksudnya apa? Ketika dia menemukan, ketika dia membangun bangsa yang baru ini ya, dan dia melihat nih kok ada yang miring ya, ada yang crooked, ada yang bengkok, itu yang diratain. Jadi dia potong ya, dibongkar lagi supaya supaya jangan bengkok lagi. Jadi itu dia mengatakan dengan keadilan dia akan meratakan. Jadi membuat semuanya dilurus. Jadi dia memakai, Tuhan itu memakai bahasa bangunan gitu. Nah, baru dia mengadres, menjawab cemoohan orang Efraim ini. Dia bilang gini, hujan batu es, kan? Barat itu hail itu hujan batu ya, hujan batu es itu. Itu akan menghancurkan perlindungan kebohongan, dan air yang berlimpah akan menghancurkan persembunyian. Ingat nggak waktu Efraim itu mencemooh, dia bilang kebohongan itu adalah perlindungan mereka, dan penipuan itu adalah persembunyian mereka, seperti itu kan. Jadi dan Tuhan itu mengembalikan lagi, tahu nggak bahwa batu es yang akan menghancurkan perlindungan kamu, dan air yang berlimpah atau air bah yang akan menghancurkan persembunyian kamu. Jadi Tuhan itu sengaja memakai bahasa yang sama untuk dikembaliin ke para pencemoohnya orang Efraim ini, ya, para pencemooh tersebut. Oke. Nah, sekarang di ayat 18 dibilang begini. Vaikupar beritchem et mavet. Perjanjian kalian beritchem et mavet dengan kematian itu akan dihapus ya, dihapus. Saya tulisnya dihapus, sebenarnya annulled ya. Annulled itu apa ya? Dibatalkan ya, dihapus ya. Oke. Vehazutchem et Sheol lotakum. Sementara kesepakatan kalian dengan Sheol lotakum tidak akan berdiri, tidak akan ditegakkan gitu loh, tidak akan berdiri, maksudnya nggak akan bertahan ya. Baru dikasih tahu shot shotef ki avor vehaitem lo lemirmas. Jadi apapun yang akan mendatang melanda mereka untuk menghancurkan mereka, yaitu di sini diibaratkan dengan air bah, itu akan datang menghampiri mereka, menghancurkan mereka, dan membuat mereka menjadi korban. Ibaratnya seperti itu, lemirmas ya, korban. Intinya Tuhan mau kasih tahu nggak ada orang yang lolos gitu, nggak ada yang orang lolos. Kalian bisa sombong sedemikian rupa, nggak akan lolos gitu. Oke. Nih, ayat 19 dikatakan begini, setiap melewati kalian, dia menjelaskan lebih jelas. Nah, ketika air bahnya itu datang, setiap kali melewati kalian, avru yakach yatchem ki baboker ya'avor bayom ubalayla. Setiap kali melewati kalian, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, itu dia akan menangkap ya, dia itu dalam arti air bah tersebut akan menangkap semuanya itu, dan dia akan menjadi horor semata-mata gitu. Dikatakan bahwa raksava'a ya, raksava hanya teror atau horor semata-mata. Artinya kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, supaya mereka itu horor sekali gitu, nggak ada henti-hentinya, nggak ada istirahatnya. Dia ngeliat ada aja orang yang jatuh jadi korban, akhirnya ada lagi jatuh jadi korban, ada lagi dan seterusnya. Mau pagi kayak mau siang kayak mau malam kayak itu ada aja datang, banyak banget itu teror yang datang, horor yang datang, kematian itu datang gitu. Oke. Nah, kenapa Tuhan melakukan hal itu? Di sini dijelaskan Havin Shemua, artinya apa? Supaya pengertian itu didengerin gitu, supaya akhirnya ada pengertian gitu loh, supaya paham gitu. Jadi dipukul habis-habisan supaya paham gitu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, sekarang gini, di dalam Alkitab itu ada konsep, ada dua konsep yang berbeda gitu kan. Ada konsep yang disebut dengan penghakiman, ada konsep yang disebut dengan kehancuran. Kalau penghakiman itu mishpat, kalau kehancuran itu mashchit. Nah, kedua konsep ini berbeda dalam hal ini. Kalau di penghakiman,
ya, kalau ada bencana-bencana dan bencana itu berupa penghakiman, maka orang-orang benar itu akan diluputkan. Nih, kalau penghakiman ya, orang-orang benar akan diluputkan. Tapi kalau bencana itu adalah berupa kehancuran, maka nggak ada diskriminasi gitu. Mau benar kek, mau salah kek, gitu, mau tua kek, mau muda kek, gitu ya, mau siapa aja itu pasti akan kena gitu loh. Okay. Nah terus kalau penghakiman, kalau mishpat, tujuannya adalah untuk menghukum orang yang jahat. Artinya orang yang benar dia bisa sembunyi dan dia bisa aman. Itu kalau mishpat. Nah kalau mashchit, kata mashchit itu berasal dari kata shochet. Shochet itu adalah orang yang butcher ya. Kalau misalnya kita pergi ke tukang daging, dan dia itu menyembeli ayam kayak domba kayak sapi kayak gitu ya untuk makanan gitu ya, dipotong jadi makanan, itu namanya shochet. Nah mashchit adalah kehancuran dan asal katanya adalah shochet itu, yaitu pembantai, bukan pembantai apa sih, di shochet itu apa ya dalam bahasa Indonesia, orang yang oke, pokoknya gitulah. Jadi kalau misalnya ada sapi yang mau dipotong untuk dimakan, nah itu shochet. Dan mashchit itu adalah kehancurannya itu atau kematiannya itu, pembantaiannya. Nah, kalau misalnya bencana itu berupa mashchit atau kehancuran, maka tujuannya adalah bukan untuk menghukum orang yang jahat, tapi tujuannya adalah membongkar fondasi dunia. Nah, contohnya adalah kalau yang penghakiman yaitu Sodom dan Gomora. Ya kan, di mana Sodom dan Gomora itu kena, tetapi tetangga-tetangganya nggak kena, dan Lot itu nggak kena misalnya, atau siapa nggak kena. Jadi ada orang-orang yang nggak kena. Jadi tujuannya hanya untuk satu aja, yaitu menghukum orang-orang yang jahat gitu loh. Jadi benar-benar tertentu, pusatnya tuh, fokusnya tuh cuma satu aja gitu loh. Nah kalau misalnya mashchit itu misalkan Kejadian 6 ayat 8. Dari mana kita tahu bahwa ini mashchit? Karena di dalam Kejadian 6 ayat 8 kata ini muncul, ya, kata yang berasal dari kata dasar yang sama, yaitu shochet, itu muncul di Kejadian 6 sampai ayat 8, terutama Kejadian 6-nya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sedang menjalankan sebuah kehancuran, menjalankan mashchit gitu loh. Nah di sini juga penghakiman. Misalnya contoh yang lain adalah pada saat Pesach, ya kan? Pada saat Passover, pada saat Paskahnya Yahudi, orang-orang Mesirnya, ya kan, dibunuh anak-anak sulungnya itu dibunuh, tetapi anak sulungnya orang Ibrani atau orang Israelnya tidak dibunuh sama sekali. Nah itu artinya penghakiman. Kita tahu bahwa itu bencana itu ditujukan untuk penghakiman. Nah sekarang kita lihat, Yesaya 28 itu dia itu penghakiman atau kehancuran. Saya nggak bisa memastikan yang apa di antara dua ini, tapi saya bisa melihat satu hal, dua-duanya itu ada di dalam Yesaya 28. Ini dua-dua ini ada, orang benar diluputkan dan untuk menghukum yang jahat. Jadi kalau kita baca seluruh Yesaya 28, kita lihat bahwa Tuhan itu tidak menyentuh Yehuda dan Benyamin. Tapi dia hanya menyentuh 10 hukum itu, 10 suku itu gitu loh. Jadi ada orang-orang yang diluputkan dan ada juga orang-orang yang dihukum, ya kan? Tapi Tuhan juga di pasal 28 ayat 16 yang kita udah baca itu, yang tentang batu penjuru, ya. Ternyata itu untuk membongkar fondasi dunia. Ini sama seperti air bah. Kenapa? Maksudnya apa ya membongkar fondasi dunia? Jadi gini. Sebelum air bah, semua orang itu hidup itu kan sampai ribuan tahun ya, ratusan lah. Adam itu sampai 9.930 tahun, benar nggak? Pokoknya sekitar itu. Terus semua orang dari sejak Adam sampai air bah itu usianya kalau kita lihat itu ratusan tahun gitu, 400, 500, 600, 700, 800. Tapi sesudah air bah, ternyata orang-orang hanya hidup sampai 120 tahun, kecuali keluarga Nuh, ya kan? Kecuali keluarga Nuh yang berasal dari generasi sebelum air bah, ya kan? Sem, Yafet, Ham, tiga-tiganya itu hidupnya lumayan lama. You know. Nah, apa yang terjadi ketika hal itu terjadi, Tuhan itu menyebutnya bahwa ini adalah kehancuran, ini adalah mashchit, ya kan?
Dan ketika mashkit ini terjadi, ada sesuatu di dalam alam semesta ini yang berubah. Ada sistem alam semesta ini yang entah gimana yang jadi berubah, sehingga orang-orang yang lahir sesudah air bah nggak pernah lagi ada yang bisa hidup lebih dari 120 tahun. Mungkin oke lah, paling banyak 100 berapa lah itu. Tapi nggak pernah sampai ratusan tahun lagi. Ya kan? Nggak pernah sampai 400, 500, 600, nggak pernah seperti itu lagi. Dan yang kedua, karena ada sesuatu yang berubah ini di dalam universe ini, alam semesta ini, sebelum air bah, manusia itu belum boleh makan daging. Tetapi sesudah air bah, baru Tuhan perintahkan untuk boleh makan binatang. Nah, jadi ada sesuatu yang berubah, kita nggak tahu apa, dan kita akan sebenarnya tahu sih, tapi kita nggak akan bahas di sini. Ada sesuatu yang berubah di alam semesta ini yang membuat hal itu terjadi gitu loh. Itu yang disebut dengan membongkar fondasi dunia. Dia ada sesuatu yang diubah gitu loh, seperti kehancuran. Misalnya gini, salah satunya di zaman modern ini adalah misalnya Holocaust ya, Shoah itu ya. Holocaust itu adalah mishpat atau mashkit. Memang korbannya kebanyakan adalah orang Yahudi. Tapi itu sebenarnya orang Yahudi cuman karena orang Yahudi itu pinter mengingat mereka yang udah meninggal. Jadi setiap kali hari-hari Shoah itu, hari mengenang hari Holocaust itu, mereka selalu menghitung siapa aja yang meninggal itu. Jadi sebenarnya sih ya, yang meninggal itu nggak cuman orang Yahudi doang, ada banyak sekali gitu. Kalau dilihat di Wikipedia atau dilihat di sejarah pada Perang Dunia Kedua itu, yang meninggal itu puluhan juta orang gitu. Nggak cuma 6 juta orang Yahudi. Yang 6 juta adalah orang Yahudi gitu loh. Jadi so what's going on kepada Perang Dunia Kedua ini atau mashkit ini, itu adalah kehancuran. Pada Perang Dunia ini atau Holocaust ini, itu termasuk di dalam kehancuran atau mashkit. Karena apa? Semua kena, baik yang Yahudi yang jahat maupun Yahudi yang taat, maupun orang-orang Gypsy, maupun ini itu semua orang kena. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa lolos, nggak bisa lihat yang mana yang kena, yang mana nggak ada diskriminasi. Ibaratnya seperti kematiannya itu ke semua orang. Nah, ya, sesudah Holocaust selesai, dunia ini berubah. Fondasi dunia ini jadi berubah, bukan fondasi ya. Ibaratnya jadi kita pakai perumpamaan fondasi aja. Fondasi ini jadi berubah. Semua bangunan seluruh alam semesta ini berubah. Apa berubahnya? Yang tadinya nggak ada Israel, akhirnya sekarang jadi Israel gitu loh. Dan itu adalah landmark, itu adalah tanda di dalam sejarah yang sangat penting gitu loh. Tonggak sejarah yang sangat penting. Karena apa? Begitu ada Israel, berarti sudah ada tanda-tanda menuju kedatangan Mesias gitu, atau pengungkapan Mesias itu siapa. Oke, jadi itu yang salah satu yang menjadi tandanya kehancuran. Nah, kita tahu Yesaya 28 itu di antara dua-duanya. Nah, sekarang dengan COVID-19 gitu, saya mau bahas sedikit. Kita kira-kira ini mashkit atau mishpat. Karena ternyata siapa aja bisa meninggal gitu lah. Siapa aja bisa kena gitu. Mulai dari yang paling kudus maupun yang paling jahat, itu semuanya bisa kena gitu loh. Nggak ada diskriminasi gitu, nggak bisa ditahan-tahan gitu loh. Ya kan? Dan akhirnya saya juga pernah baca ada ibu-ibu rumah tangga nggak pernah keluar rumah sama sekali, tapi nggak pernah keluar sama sekali, tapi ternyata dia kena juga. Dia nggak pernah keluar negeri, nggak pernah apa, dia di rumah aja, tapi dia kena gitu. Kenapa kena? Ternyata dari tukang sayurnya, karena tukang sayurnya keliling kesana kemari, bisa ketemu segala macam orang, bahkan ketemu orang-orang yang baru pulang dari luar negeri, dan ternyata dia kena, dan akhirnya menularkan si ibu ini gitu. Jadi siapa aja bisa kena gitu, dan itu sangat mengerikan. So what's going on? Kayak menurut saya ini lebih ke mashkit. Semuanya dipukul. Sekarang udah berapa? Ada sekitar 1,6 juta manusia yang kena, dan entah berapa puluh ribu orang yang meninggal. So kita udah bahas di dalam pertemuan sebelumnya bahwa sepertinya ini berhubungan dengan Messianic era, dan banyak orang di dalam di Israel ini, yang banyak orang-orang rabi-rabi atau guru-guru yang mengatakan bahwa memang ini adalah, ini kenapa tiba-tiba jadi begini,
memang ini adalah tanda-tanda atau bukan akhir zaman tapi akhir zaman, tapi benar-benar penghujungnya aja gitu. Ini udah tinggal selesai gitu loh. Tinggal pengungkapan Mesias siapa. Nah, bongkar fondasinya apa? Dibongkar fondasinya lagi menjadi universe atau alam semesta yang ada Mesiasnya, yang ada tempelnya, ada bait sucinya gitu loh. Itu yang sedang terjadi. Kita percaya, banyak banget orang Yahudi yang percaya seperti itu, yang akhirnya menyiapkan semua orang untuk kedatangan atau pembangunan bait suci ini. Okay? Mengenai konsep Tuhan membongkar fondasi atau membongkar sebuah bangunan untuk membangun kembali, itu ada di Yeremia 1 ayat 10. Di dalam Yeremia 1 ini konteksnya adalah bahwa Yeremia baru saja ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi nabi dan memberikan nubuat-nubuat kepada bangsa Israel ketika itu. Dan di dalam Yeremia 1 ayat 10, Tuhan mengatakan begini, lihat, hifkarticha hayom hazeh, aku mendelegasikan. Jadi dia hifkarticha itu artinya aku lebih ke mendelegasikan, memberikan kamu tanggung jawab untuk menjadi pengawas bangsa-bangsa gitu ya. Hayom hazeh ala goyim, atas bangsa-bangsa, ve'al hamamlachot, atas kerajaan-kerajaan. Nah, ini baru banyak sekali kata-kata kerja. Kata kerjanya adalah yang artinya mencabut, merontokkan, membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi perhatikan di kata-kata yang pertama, empat kata kerja yang pertama adalah lintosh, velintzot, olahavid, olaharos. Semuanya itu adalah negatif, seperti ibarat bangunan yang mau direnovasi, dia dihancurkan dulu, diruntuhkan dulu gitulah, dan dicabut dari akarnya, dibuang fondasi-fondasinya. Baru apa tujuannya Tuhan melakukan itu? Tuhan itu tidak pernah mencabut hanya untuk merusak. Tuhan itu tidak pernah mengirim air bah hanya untuk merusak bumi. Pasti ada alasan untuk membangun kembali, untuk membangun sebuah sistem atau sebuah dunia yang baru gitu. Di sini kita lihat bahwa dalam bahasa Ibrani dikatakan livnot, velintoa, untuk yaitu dalam rangka untuk membangun lagi, untuk menanam lagi gitu loh. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan pun ketika memberikan tugas kepada Yeremia, dia sudah mengatakan tugasnya itu untuk melakukan semua itu, mencabut, untuk merusak lagi, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan dan seterusnya. Tapi ada tujuannya. Setiap kali Tuhan melakukan hal itu selalu ada bertujuan untuk membangun kembali, untuk menanam kembali sesuatu yang lebih, dengan yang versinya lebih baik, sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih bagus gitu. Itu maksudnya. Jadi ketika pada ketika di Yesaya 28 ini Tuhan mengatakan bahwa dia sedang melakukan pembongkaran ya. Ini tidak ada hubungannya dengan berubah agama ya. Ini berhubungannya dengan Israel itu sendiri. Dia sedang bongkar bangunan Israel itu sendiri. Perlu diketahui bahwa seorang anak laki-laki di Israel disebutnya dalam bahasa Ibrani adalah Ben. Ben itu namanya artinya son atau putra atau anak laki-laki gitu. Nah, Ben itu berasal dari kata binyan, yaitu bangunan. Jadi Israel itu diibaratkan seperti bangunan, dan anak-anaknya itu adalah kalau kita membuat anak, ya orang Israel itu membuat anak, mereka itu seperti meneruskan pembangunan tersebut, meneruskan pembangunan bangunan itu gitu. Seperti itu maksudnya ya. Bukankah kalau masjid itu ada nilainya? Betul, memang iya, karena kan harus ada yang sisanya, tetapi kata masjid itu ada di dalam Kejadian 6. Jadi kita tahu persis bahwa itu adalah kehancuran ya. Dia kehancuran. Memang harus ada satu orang, harus satu keluarga untuk bisa meneruskan, untuk membuat sesuatu yang baru gitu kan.
Karena kita tahu bahwa Hashem ada di balik peristiwa ini, peristiwa apa saja. Maka kalau ada yang sakit, apakah perlu doakan? Ya doain dong. Bukan berarti, kan kita nggak tahu bahwa dia akan selamat atau enggak, atau lolos atau enggak dari kematian, dan sebaiknya didoain. Siapa yang akan Tuhan mau ngambil siapa itu terserah Tuhan gitu. Kita sendiri tetap doakan, ya. Kita tetap melakukan apa bagian kita. Oke? Ada lagi? Mungkin shock kali ya. Jadi di Yesaya 8 itu juga Hashem melakukan masjid, nggak ada hubungannya dengan kehidupan hedon. Ada, karena dua-duanya gini loh. Kan saya tadi udah bilang bahwa kemungkinan besar saya ngelihat bahwa ini ada dua-duanya. Karena penghakimannya dan karena masjidnya ini. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang benar itu diluputkan sebenarnya, dan orang-orang yang jahat itu dihukum gitu. Tetap seperti itu. Tetapi tetap ada di fondasi ini. Jadi yang Yesaya 8 ini lebih rumit karena dua-duanya ada. Dia untuk membongkar fondasi dunia juga. Supaya apa? Karena dia siap-siap untuk renovasi, ibaratnya begitu. Ya, untuk renovasi. Yes. Ada lagi? Apa peristiwa sekarang ini dua-dua juga? Peristiwa sekarang ini COVID ya. Masalahnya yang COVID ini adalah dia nggak COVID ini nggak diskriminasi. Dia nggak lihat siapa itu apa gitu. Dia mau nggak lihat orang benar kayak orang saleh kayak orang jahat kayak, itu bisa sama-sama kena gitu loh. Kecuali kalau kita lihat bahwa orang jahat doang yang kena dan orang yang saleh enggak, nah itu baru kita bilang bahwa bisa kita bilang gitu. Bagaimana dengan bangsa-bangsa banyak yang tidak mengerti tentang hukum ini? Bagaimana dengan bangsa-bangsa banyak? Maksudnya apa? Gimana dengan mereka? Ya makanya videonya di-share supaya tahu. Maksudnya gini, Mora, bagaimana yang Pak Yohanes Senggi ini, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain gitu loh, kan banyak yang nggak ngerti bahwa ini adalah masjid, bahwa ini adalah mishpat segala macam seperti itu. Nah, terus mereka kan juga bisa ngalamin juga gitu loh. Itu gimana gitu? Kok nggak fair gitu ya maksudnya? Kan mereka nggak tahu gitu ya. Ya gitu kira-kiranya. Ada satu pelajaran yang Rabbi Singer pernah cerita ya. Dia bilang begini, sebenarnya ya orang nggak perlu Torah juga dia tahu ya apa yang jahat apa yang enggak, benar nggak? Ya kan? Orang tahu kok bahwa orang membunuh itu salah. Orang tahu kok. Jadi Torah itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi kalaupun dia nggak ngerti konsep masjid dan mishpat, setidaknya dia tahu apa yang benar atau yang enggak gitu. Seharusnya dia tahu gitu. Karena itu Torah itu bukan sesuatu yang asing yang berasal dari luar, enggak. It's already inside, ada di diri kita gitu loh. Jadi tetap aja mereka punya tanggung jawab gitu loh. Bagaimana dengan pengajaran yang lalu seperti Italy yang tidak mengembalikan menorah dan lain-lain? Ya. Tunggu sebentar. Kalau kita bilang masjid itu pasti datang karena dosa. Sorry, saya nggak lupa kasih tahu. Karena gini, misalnya gini. Waktu air bah itu datang, itu kan tidak datang sekonyong-konyong tanpa alasan, ya nggak? Betul. Air bah itu datang karena memang seluruh dunia ini berdosa banget. Jadi dosa itu tetap mendatangkan sesuatu bencana. Apakah bencananya itu dalam bentuk masjid atau bencananya itu berdasarkan penghakiman? Nah, itu kita harus ngelihat gitu. Biasanya kita harus lihat dulu gitu loh. Holocaust itu juga tidak datang sekonyong-konyong tanpa alasan. Holocaust itu juga datang karena dosa gitu loh. Karena dosanya bangsa Yahudi sendiri, orang Yahudi, umat Yahudi ketika itu. Yes. Dan kalau kita baca di dalam di mana ya, di Yeremia atau Yehezkiel ya, yang dikatakan bahwa ada Jacob's Trouble ya, kita pernah bahas kan, saya ada videonya, ada Jacob's Trouble seperti itu, yang dikatakan bahwa Holocaust itu menjadi Jacob's Trouble yang merupakan hukuman 2 kali lipat untuk dosa-dosa dia yang sebelumnya gitu loh.
ketika itu memang ada dosa lagi, dosa yang lain lagi, yaitu dosa yang reform tersebut, dosa yang mengubah Torah gitu loh. Ada seperti itu juga, yang akhirnya pertama-tama kena ke mereka, masjidnya mulai dari mereka, dan semuanya akhirnya nyebar ke orang ortodoks gitu loh. Jadi semuanya itu, semua masjid maupun penghakiman selalu datang karena dosa, always. Tapi seberapa besar bencananya, seberapa dahsyat, apakah berupa penghakiman atau penghancuran, itu tergantung zaman. Oke? Untuk sekarang ini kira-kira fondasi apa yang sedang Tuhan bongkar? Oke, kita udah bahas tadi. Ini fondasi kita ini adalah mengubah seluruh dunia ini menjadi untuk siap masuk ke Messianic era, ya kan? Era Messianic. Kenapa? Ingat nggak ada satu nubuat yang mengatakan bahwa ketika Messianic era itu ada, pertama seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, betul nggak? Seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan Tuhan. Tapi sekarang itu bagaimana caranya gitu? Nggak ada yang tahu. Itu yang pertama. Kedua, terus udah gitu ada lion yang bisa berbaringan dengan lamb. Ada anak yang bisa berbaringan dengan bisa memasukkan tangannya ke liang ular segala macam. Dunia ini belum ada di sekarang ini. Ngerti nggak maksudnya? Dunia ini it's not there. We don't know this world gitu loh. Dunia yang penuh dengan peace itu kita nggak kenal. Karena apa? Dunia yang sekarang ini tuh dunia yang sangat rusak, yang penuh dengan permusuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan sekarang, dia selalu membongkar lagi, sama seperti dulu ketika sebelum air bah dan sesudah air bah. Tuhan membongkar itu dan dia mengubah dunia tersebut gitu. Dia mengubah ada sesuatu, something in the system gitu, di alam semesta yang diubah. Nah sekarang pun akan diubah supaya apa? Bisa masuk ke Messianic era dengan nubuat-nubuat itu gitu. Oke? Apakah masjid harus dengan peringatan dari Hashem? Bagaimana dengan kondisi sekarang, peringatannya apa dari Hashem? Oke, misalnya ada warningnya nggak gitu ya? Kedua-duanya pasti ada. Dulu itu kan waktu si air bah, Nuh juga dapat kan, seluruh generasi zaman itu kan dikasih warning melalui Nuh ya toh, dikasih warning dan dikasih kesempatan Nuh mau ikut bahtera nggak atau enggak gitu kan, tapi malah diketawain ya kan, sama dengan Kejadian 28 di mana mereka Tuhan itu ngasih warning. Saya nggak tahu apakah para pas corona ini ada dikasih warning atau enggak, karena semua yang dikasih warning itu pasti dikasihnya ke leader zaman itu gitu ya kan. Seharusnya pasti ada gitu, tapi apakah diteruskan or not, I don't know. Pasti ada, saya rasa, walau wabah COVID-19. Dan saya juga pernah baca ya, kayaknya Leo yang kirim ya waktu itu, yang ada dokter dari Cina yang udah pernah kasih warning tentang coronavirus di Wuhan. Ini waktu awal-awal sekali bulan Desember, tapi dia dicekal, akhirnya meninggal. Itu Leo atau siapa ya? Ya kan, akhirnya dia meninggal. Jadi dia sendiri juga ada kasih warning, tapi dia dicekal sama China, pemerintah China, dan akhirnya warningnya itu tidak menggaung ke seluruh dunia gitu loh. Jadi yang sumpah Tuhan mengatakan tidak akan menurunkan bencana lagi dunia setelah air bah, itu gimana? Air bah itu kan menghancurkan seluruh dunia. Yang dijanjikan adalah dia nggak akan hancurkan seperti itu lagi, tidak akan dihancurkan seluruh. Artinya tidak akan kematiannya tidak akan sedemikian besar, sedikit banyaknya sehingga yang tertinggal cuma satu keluarga. Ngerti nggak maksudnya? Masjidnya tidak akan pernah sampai segitu dahsyatnya lagi. Kalau dulu itu kan benar-benar dihapus semuanya sampai akhirnya tinggal satu keluarga doang, ya kan? Sumpahnya itu atau janjinya adalah seperti itu, tidak akan lagi menghancurkan dunia sampai sedemikian heboh. Oke?